Sudah ya Inam? Sudah ready. Bentar. Ya. Ya. Jadi untuk pertemuan pertama kita akan membahas Yunus 1 ayat 10 sampai 17. Di sini Yunus sudah pernah mengatakan bahwa ia melarikan diri dari hadapan Tuhan di ayat 10 ya. Dan Yunus memilih untuk dicampakkan ke dalam laut supaya badainya itu berhenti. Padahal, ini yang pertemuan kedua deh, maaf. Ini yang pertama nih, sebentar. Ya, jadi yang kesimpulan pertemuan pertama di Yunus 1 ayat 4 sampai 9, katakan bahwa badai yang terjadi adalah badai yang supranatural di ayat 4. Nah, awak kapal itu berdoa kepada Allahnya masing-masing. Oleh karena itu, di sini kita bisa lihat air itu harus kecil. Yunus sudah turun ke dalam kapal dan tertidur. Nah, kode memastikan bahwa semua orang yang di kapal itu sudah berdoa kepada Allah mereka masing-masing, tetapi Yunus masih tertidur gitu kan. Makanya kode itu di ayat 6 kita bisa lihat kalau ia membangunkan Yunus, memintanya supaya ia berseru kepada Allahnya. Diadakan undian atau buang undi untuk mengetahui siapa penyebab badai tersebut. Nah, ternyata Yunus yang kena undi dan mengakui bahwa ia adalah pengikut Tuhan. Tuhan di sini, Tuhannya Yunus adalah Tuhan dengan huruf yang besar atau Yahweh yang juga menciptakan lautan. Oke. Nah, pertemuan berikutnya kita bisa lihat. Ini sampai di sini, bentar Gap, balik lagi ke situ ya. Ini yang pertama kita coba balik ke yang pertama. Oke, ini kesimpulan di minggu pertama ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Di sini semuanya udah cukup mengerti antara observasi, terus interpretasi dan aplikasi nanti di belakang ya. Yang penting di minggu pertama itu kalau kita lihat dari observasi ya, kita observasi kesimpulannya tuh semua mengerti huruf besar dan huruf kecil serta pengulangan satu kalimat yang berdekatan antara satu ayat ya. Oke, sampai di situnya ya. Ini kesimpulan dari minggu pertama. Untuk observasi kita sudah belajar sama-sama huruf besar dan huruf kecil. Dan ada satu kalimat jauh dari Tuhan yang diulang dan sangat berdekatan ya. Itu observasinya ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Oke, sementara interpretasinya ya, kalau boleh diulang lagi dari minggu pertama adalah bahwa Yunus pada saat itu mengalami tekanan sehingga ada paksaan dari sekitar yang malah akhirnya membawa ke keadaan kita mengerti bahwa ada banyak perbedaan ya, ada keberagaman ya, seperti kalau sekarang tuh ada banyak agama ya, yang akhirnya kita sampai pada kesimpulan Yunus tidak sendirian dengan imannya dalam satu kapal itu ya. Itu yang pertama, itu interpretasinya ya minggu pertama. Oke ya, oke. Nah yang kedua Gap, minggu kedua. Ngomong-ngomong ada Mumpung Papa tuh, Mas. Oh ya, selamat datang. Nanti itu ya, ini pembina kita di Kota Kembang Api, Opung Horas. Minggu pertama, ayo Gap, ini yang kedua ya Kak? Ya, ini yang minggu kedua. Tadi yang minggu pertama kan yang Inam bilang jauh dari hadapan Tuhan ya. Iya. Terus minggu kedua yang tadi, lalu minggu ketiga, ini tadi yang aku udah sebutin juga yang minggu kedua, mengenai huruf besar dan huruf kecil Allah, yang soal dewanya masing-masing dari para awak kapal bersama juga dengan adanya huruf besar Tuhannya Yunus atau Yahweh. Ya, itu diobservasinya ya, diobservasinya semua jelas banget bagaimana penulisan, kemudian pengulangan. Oke, berikutnya
minggu berikutnya. Nah, di sini Yunus sudah pernah mengatakan bahwa ia melarikan diri dari hadapan Tuhan, karena di situ kan awak kapal dan semua yang ada di kapal itu bertanya apa yang sudah ia perbuat gitu kan, sampai apa yang sudah diperbuat sampai badai gitu kan. Ya. Nah, dia mengatakan bahwa ia melarikan diri dari hadapan Tuhan. Nah, di ayat yang ke-12, mereka kan juga waktu itu kan awak kapalnya bertanya balik kepada Yunus gitu kan, apa yang harus kami perbuat agar badai ini menjadi reda gitu kan. Tapi Yunus menjawab, campakkan aku ke dalam laut supaya badai itu berhenti. Padahal ada pilihan lain selain mencampakkan Yunus ke dalam laut, yaitu Yunus pergi ke Niniwe. Nah, ini berbicara mengenai di awal sebenarnya nahkodanya itu sudah menyuruh Yunus untuk ayo kamu berseru kepada Tuhan, bertobat dan pergi ke Niniwe. Akan tetapi rasa bencinya Yunus kepada Niniwe itu menyebabkan Yunus memilih untuk lebih baik aku dicampakkan saja ke dalam laut. Nah, Lalu berikutnya, para awak kapal tidak mau mencampakkan Yunus, tetapi akhirnya mereka terpaksa melakukannya. Ayat 13-14. Nah, setelah berbagai pengalaman dan peristiwa yang dialami oleh Yunus dan para awak kapal, mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Tuhannya yang besar, yaitu Yahweh. Oke, nah itu ayat 16 ya. Ini kemarin minggu ketiga sebelum kita masuk ke pasal 2 ya, awal ya. Kalau kita lihat dari minggu ketiga yang kemarin, kalau dari observasinya ya, selain huruf besar dan huruf kecil, kemudian ada pengulangan, kita juga mulai mengobservasi pasti ada kalimat-kalimat atau paragraf yang misalnya kontradiktif. Misalnya, kok agak aneh ya gitu. Jauh dari Tuhan, minta dicampakkan. Itu kan berarti kan ada sesuatu yang di belakang. Itu kita observasi. Jadi waktu kenapa ya Yunus memilih untuk dicampakkan ke dalam laut? Itu tuh jadi kalimat penting kenapa itu dijadikan oleh kami untuk jadi kesimpulan di minggu ketiga untuk observasi. Ya, dia melarikan diri dari hadapan Tuhan padahal kita tahu dia nabi. Itu kan berarti kontradiktif. Itu observasi. Gitu. Terus ada pilihan lain. Ini menjadi penting untuk diamati. Kenapa? Itu nanti hubungannya ke interpretasi. Jadi kita berusaha masuk dan mengerti kenapa ya Yunus melakukan itu. Gitu. Nah, di sini ada kata-kata yang sudah dipilih itu ya untuk dari ayat 10 sampai 17. Yunus mengatakan dia melarikan diri gitu dari hadapan Tuhan. Yunus memilih untuk dicampakkan ke dalam laut padahal dia cuma disuruh untuk berseru. Kenapa sih? Kita observe itunya dulu. Baru kita nanti masuk ke interpretasi. Sampai di observasi di minggu ketiga kita udah jelas ya. Kenapa kita dipilih ini, dipilih itu gitu ya. Kita udah jelas ya. Kalau masih ada yang mau bertanya, boleh raise hand. Nanti dijawab dulu sebelum kita masuk ke pasal 2. Gitu, sebelum kita masuk ke pasal 2. Terima kasih Ibu Mastiar. Itu pasti Opung nggak bisa bales. Tapi terima kasih happy birthday ya. Kemarin Opung baru ulang tahun ke 83. Iya ya. Jadi ada yang nggak jelas? Observasi, interpretasi, udah jelas ya. Kenapa Yunus begitu? Ini penting supaya kalau misalnya besok kita pindah kitab, kita itu jadi ngerti kenapa ya. Esther tuh berpuasa 3 hari 3 malam, itu pasti ada motivasinya. Gitu. Nah itu kita pelajari dulu si Esther ini gimana ya, keadaan itu tuh gimana ya, Mordekai itu gimana ya. Bacanya itu udah tinggal gampang, seperti menulis juga gitu. Menulisnya tuh gampang, tapi maksudnya persiapan untuk menulisnya itu yang bisa berminggu-minggu gitu. Baca Alkitab juga gitu, begitu kita baca Tuhan udah pasti hidupkan. Tapi persiapannya, nah itu yang mungkin kita harus takes time gitu. Kalau ada yang mau tanda tangan, mau tanya angkat tangan ya. Oke, sambil kita menunggu yang angkat tangan, kita juga mau menyampaikan nih ya, kita sebenarnya sangat excited banget nih, sangat senang sekali nih ya, karena pembahasan mengenai kitab Yunus ini ternyata juga heboh loh, kitabnya singkat tetapi aktif, ternyata isinya banyak banget gitu, padat gitu kan ya, ada. Nah
Itu Ibu Debbie bilang ya, berarti next abis kitab Yunus selesai ganti kitab Esther ya. Nah, ya nanti kita lihat ya, apakah kita akan bahas kitab Esther atau kita akan bahas yang lain gitu ya. Sebenarnya saya berpikir kita akan masuk ke perjanjian baru ya, supaya nggak ternyata lama terus gitu kan ya. Karena kitab kan banyak banyak tipenya ya. Ini grup memang aneh ya. Orang-orang tuh pada bilang perjanjian lama itu nggak menarik. Ini Ibu Debbie masa dari Yunus ke Esther ya, maksudnya orang-orang biasanya maunya yang baru-baru ya, lebih mudah katanya gitu ya. Ini malah begini ya. Tapi itu berarti keren. Tapi nanti dilihat ya yang mana yang akan kita itu. Ya, jadi Yunus ya. Jadi oleh karena itu makanya kita akan melanjutkan dulu ya, masuk ke pasal yang kedua. Nah, pasal kedua ini hanya 10 ayat, jadi lebih singkat lagi daripada pasal 1. Nah, kita akan mulai ya. Nah, saya minta dengan hormat ya udah ya, karena yang tadi yang nanya Bu Debbie, ya Bu Debbie lah yang baca ya. Dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3 dulu ya. Di-unmute dulu ya, Bu. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Amin. Oke. Nah, terima kasih Bu Debbie. Kita akan lakukan seperti biasa observasi dulu ya. Kita membaca dengan teliti apa yang ditulis di sana. Nah, untuk hal ini memang kita tidak akan berhenti di ayat 3 sebenarnya. Oleh karena itu kita akan lanjutkan langsung sampai ke ayat 10. Ya, silakan. Mungkin Bu Christine IP ya. Jelas nggak nih, Ibu Christine? Bu Christine IP, bisa dengar? Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Oke, bentar. Oke, udah. Tadi nggak bisa dibuka pintunya. Oh iya, memang harus di ask to unmute dulu. Oke, iya. Ayat 4-nya. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapanmu. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Lanjut, Bu. Boleh diituin ayatnya karena saya pakai HP itu dia. Ya. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam baitmu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Oke, terima kasih Bu Christine ya. Nah, jadi kita sudah melihat ya bahwa bisa diulang lagi dari ayat 1, Gaby. Nah, kalau kita lihat ya, kita observasi dulu ya. Jadi kalau kita mundur sebentar ke pasal 1 ayat yang terakhir, itu jelas di situ dikatakan atas penentuan Tuhan maka datanglah seekor ikan yang menelan Yunus ya, menelan Yunus. Kirain bukan ikan paus. Bukan ikan paus ya. Ikan besar misterius. Nah,
ini menarik karena Tuhan yang menyuruh sehingga ikan itu dikatakan menelan Yunus, tidak dimakan ya, ditelan. Telan. Ada bedanya nggak ya? Ada, kalau makan dia selesai, dia keluar dari belakang. Dikunyah kalau makan ya. Betul, jadi tidak dimuntahkan. Oke, nah jadi Yunus itu tidak tidak dikunyah ya, tidak dimakan, dia ditelan ya, dia ditelan. Nah sekarang mari kita perhatikan sebentar ya apa yang ada di ayat-ayat ini. Nah, dikatakan begini, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Nah, jadi dari pembacaan langsung ya kita melihat bahwa Yunus di sini berdoa kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Jadi ikan yang tadi menelan dia ya, gitu. Nah, rasanya di sini jelas Alkitab menyampaikan bahwa Yunus sedang ada di perut ikan dan dia di sana berdoa. Ya, di sana dia berdoa. Nah, ini memang menarik karena berarti Yunus itu di dalam perut itu bisa beraktivitas. Iya. Ya. Paling tidak dia bisa berdoa. Ya, dia bisa berdoa di sana dan doanya cukup singkat sebenarnya. Singkat, tapi intimate dengan mempertimbangkan bahwa itu dia sedang berada di tempat yang cukup aneh untuk berdoa. Iya, betul. Ya. Ya, memang itu tempat yang sangat aneh untuk dia bisa berdoa. Berarti di mana aja bisa berdoa. Betul, ya. Sebenarnya dimanapun bisa berdoa, tetapi sekali lagi Yunus sedang ada di perut ikan. Ya, jadi itulah yang membuat ini sangat menarik. Ya. Kemudian di ayat yang kedua dimulailah doanya. Nah, kalau kita lihat doanya ini, ya, doanya sangatlah singkat sebenarnya. Tadi Bu Debbie sama Bu Christine IP membaca nggak nyampe 5 menit ya, nggak nyampe. Tapi dia 3 hari loh. Nah, kayak mana itu? Ya, jadi gimana ceritanya itu sebenarnya dia ini ya? Dia itu berdoa, dia ada di perut ikan 3 hari, tapi doanya singkat banget nih sebenarnya. Nah, bisa kita bayangkan sebenarnya dia begitu masuk perut langsung berdoa, atau dia setelah hari ketiga dia baru berdoa, atau di tengah-tengah dia berdoa, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Tapi patut kita pertimbangkan antara bagaimana dia ada di perut ikan 3 hari dengan doa yang sangat singkat ini, ya. Dan doanya pun di ayat 7 katakan ini, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Nah, di sini dulu ya kita observasi dulu ya, observasi. Jadi dalam ayat kedua ini ya Yunus itu berkata, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan dia menjawab aku. Ya, jadi di sini mengatakan bahwa dia itu berseru, dan dikatakan di kalimat berikutnya ya berteriak, gitu kan, berteriak. Nah, ini letter luck apa enggak nih? Harusnya ya. Nah, apakah di perut ikan orang bisa berseru dan berteriak ya? Dan siapa yang dengar ya? Tuhan. Nah, beneran maksudnya berseru ngomong gitu sampai keluar suara, atau memang cuma secara kiasan dia berseru? Nah, itu udah interpretasi sih sebenarnya. Tetapi di sini kita bisa mencatat bahwa di sini Yunus itu intinya ya, Yunus itu berteriak kepada Tuhan ya. Dia berseru kepada Tuhan, artinya dia sedang appeal ya, sedang apa tuh? Nyatakan dirinya. Ya dalam kondisi susah dia bilang begini ya. Kemudian di ayat kedua ini ya kita membaca bahwa dia bilang begini ya, berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Kemudian
di berikutnya dia katakan, kau dengarkan suaraku. Ya, dari mana kita tahu? Dari sini kita baru membaca dulu ya, tetapi di sini Yunus intinya berkata bahwa Tuhan itu menjawab dia. Ya, Tuhan itu menjawab dia. Walaupun nanti kita akan di bagian interpretasi kita harus cari ya, di bagian mana Tuhan menjawab. Ya. Sampai Yunus yakin banget, Nah, kau mendengarkan suaraku. Ya, itu dia. Harus kita temukan ya. Jadi kita observe nih sekarang, waktu Yunus tuh teriak, dia bilang aku teriak, kau dengarkan suaraku. Yakin banget tuh si Yunus bahwa Tuhan mendengar suaranya. Inilah observasinya. Harus ada ayat, nanti pasti ada ayat yang akhirnya memberi konfirmasi bahwa memang betul Tuhan mendengar suara Yunus pada saat dia berdoa. Observasi ya, oke? Nah, ayat 3. Nah, ayat 3 ini kalau kita lihat ya, pembicaraannya atau isinya itu udah berbeda. Kalau di ayat 2 itu kan dia appeal sama Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Tapi di ayat 3 ini dia curhat ya, intinya. Dikatakan ini, telah kau lemparkan aku ke dalam tempat yang dalam, ke pusat lautan. Ya, jadi sekarang dia bilang Tuhan nih yang begini, padahal tadi dia bilang aku berseru kan gitu kan. Tapi di kalimat berikutnya dia istilahnya Tuhan kan yang nyuruh, yang melemparkan aku ke sini gitu kan. Ini setengah curhat nih. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Jadi rupanya sebelum dia ditelan oleh ikan besar ya, itu dia rupanya nggak langsung tuh. Dia rupanya masuk dulu ke laut gitu kan, tergulung ombak, ke bawah arus tuh kan ya, gelora dan gelombang melingkupi dia gitu kan ya. Oh iya, di ayat 2 tadi ada yang saya lupa untuk membahas ya. Ada kata-kata ini, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Nah, ini perlu kita garis bawah ini ya. Karena ini bagian yang sangat penting juga ya. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Apa maksudnya? Yunus bilang begitu. Ya, apa maksudnya Yunus bilang dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak? Apakah Yunus mati? Sehingga dia bilang begitu? Apakah Yunus dibawa ke dunia orang mati? Ya. Nah, ini kita ngomong Jumat Agung dan Paskah ini juga menarik ya, karena ada kontroversi ya, waktu Yesus itu mati di kayu salib, ada yang bilang dia tuh sampai ke neraka katanya gitu kan ya. Apa benar atau tidak gitu kan ya. Nah, nanti kita boleh bahas tuh ya. Karena itu ada kaitan juga dengan aplikasi juga dan interpretasi ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini kita garis bawah dulu ya, dari tengah-tengah dunia orang mati, karena nanti kita akan observasi di sini Yunus yakin banget nih, justru waktu dia berteriak dari tengah-tengah dunia orang mati, dia confirm Tuhan mendengar suaranya. Ya, kita garis bawahi ya, observasinya ini penting ya. Ya. Oke. Nah, boleh dilanjut ya, Gaby ya. Nah, ayat berikutnya ditulis begini ya, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Ya. Kalau kita ingat yang diulang sampai 3 kali di pasal 1 apa? Justru dia mau menjauh Ya, dari hadapan Tuhan. Ya, tapi di sini ada kata mata. Iya. Dari hadapan matamu gitu kan. Ya, ini ada kaitannya dengan bagaimana dia itu ada di dalam laut gitu kan, di dalam perut ikan, dan yang dia sebut di dunia orang mati. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Nah, di sini dia mulai bertanya gitu kan. Aku ini dilempar nih, gitu kan, dilempar. Sampai dikatakan di dunia orang mati tadi di ayat yang kedua. Kemudian di ayat 4 ini dia berpikir, kira-kira saya bisa balik lagi nggak nih ya? Bisa selamat nggak nih ya? Nah, 5. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Nah, ini sekali lagi, ini dia kan ngomong soal di dalam ikan nih. Ya. Masih di luar ya. Sepertinya, gitu ya, sepertinya. Atau dia bisa saja sedang, ini interpretasi ya, interpretasi. Koma. Dia sedang mengingat apa yang sebelum dia dimakan. Kejadian sebelum dia dimakan. Ya. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam
aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ya, jadi seolah-olah dia itu sudah nggak ada turning back lagi. Gitu, pintu di belakang terpalang selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Nah, ini kalau kita observasi, ini cukup aneh ya, perkataan ini ya. Di satu sisi dia bilang nggak bisa balik, gitu kan ya. Tapi di kalimat berikutnya dia bilang, ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Sekali lagi, di ayat 2 tadi bicara tentang dunia orang mati, sekarang dia bilang dari dalam liang kubur. Ya. Nah, berikutnya ayat 7 sampai 10 kita akan baca. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Ya. Jadi ini kalau kita baca, Yunus ini sebenarnya gimana nih? Ya. Dari kalau kita observasi dulu ya, kita belum interpretasi, belum kita tafsirkan. Kalau kita baca dulu, sepertinya kalimat-kalimatnya ini naik turun ya, kayak orang galau gitu. Ya. Satu sisi dia kayaknya sudah kehilangan pengharapan, sisi lain dia percaya Tuhan itu mendengar dia, gitu kan. Nah, itu kalimat-kalimatnya ya. 8. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Nah, coba, ini dia ngomong soal berhala ya. Dan dia bilang, orang lain tuh yang menyembah berhala, mereka lah yang sebenarnya meninggalkan Tuhan gitu kan. Ya. Padahal Tuhan mengasihi mereka dengan setia. Sekali lagi, ini kalimat yang kalau kita baca dengan sungguh-sungguh sangat aneh sebenarnya. Ayat 9, tetapi aku, nah lihat ya, kalau di ayat 8 dimulai dengan mereka. Ayat 9, Yunus bilang tetapi aku. Nah, jadi Yunus bilang mereka begitu, tetapi saya ya bilang begini, dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu. Apa yang ku nazarkan akan ku bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ya. Di bagian ayat 9 ini ya, sepertinya Yunus akhirnya bertobat. Ya. Apa yang ku nazarkan akan ku bayar. Itu soal janji ya. Nah, janji. Nah, janji yang mana nih? Iya. Nah, nanti kan interpretasi ya. Dan keselamatan adalah dari Tuhan. Nah, ini adalah pujian ya, pujian kepada Tuhan. Dan menariknya ayat 10 langsung ya kita baca, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Lihat ya, berfirman Tuhan kepada ikan. Kalau Bapak Ibu teman-teman ingat ya, ayat pasal 1 ayat 1 isinya adalah berfirmanlah Tuhan kepada Yunus. Ya, sini tulisannya berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Iya. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ya. Ini menarik loh. Kita kadang-kadang kalau baca begitu aja. Coba lihat, Tuhan tuh berfirman pada ikan. Oke? Observasi ya. Kalau kita bacanya gitu aja kan, ya berfirman Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat gitu. Coba lihat, Tuhan itu berfirman pada ikan. Perjanjian lama, perjanjian baru, zaman now. Tuhan yang sama, Allah yang sama, yang tidak berubah. Dia bisa lakukan apapun. Gitu. Jadi itu baru diobservasi ya. Yes. Tapi menariknya gitu, waktu kita ada yang miss mungkin ya, termasuk saya di ayat ke-9 tadi itu, kalau misalnya kita nggak hati-hati, ada kata nasar di situ. Itu kan nasar itu soal janji. Itu kenapa kita akhirnya sepakat bahwa di situ Yunus bertobat. Biasanya kalau orang bertobat itu udah pasti dia ada janji lah, karena itu lahir baru, ada perjanjian baru, iya kan? Jadi di situ tuh memang dia bertobat, makanya dia keluar. Gitu. Jadi kita bisa nandain apapun yang kita baca, waktu kita ingat gitu. Waktu kita baca hati-hati, diobservasi di step yang pertama. Oke. Nah, mari kita sharing ya, sekarang ya kita buka ruang diskusi ya. Kita buka ruang diskusi.
bagaimana pendapat Bapak Ibu ya mengenai apa yang sudah kita baca ini ya. Boleh kita bicara soal observasi maupun interpretasi ya. Silakan. Ada yang mau melakukan observasi dulu mungkin ya. Pak, saya ketemu kata-kata ini kayaknya menarik dan seterusnya gitu ya. Silakan. Sebelum kita nanti masuk lebih banyak di interpretasi. Tetapi kalau ada yang sudah mau interpretasi boleh juga ya, boleh juga. Boleh, ini seru nih. Cuma 10 ayat loh ini. Iya. Yuk. Ada yang menemukan hal menarik di 10 ayat itu? Tadi itu ya, soal yang itu. Apa namanya? Kalimatnya juga tadi ada kalimat antara ayat 8 sama ayat 9. Ya. 8 itu ya. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan. Mereka yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tapi aku. Ya, gitu ya. Itu gimana tuh, Bu Tamara? Iya, ini sebenarnya doanya juga kan kita kayak suka ini bela diri ya, maksudnya ya, Iya nggak sih? Kan kata tetapi itu kontradiktif ya. Jadi dia kayak bilang ini kan sama aja kayak nyalain orang ya. Iya nggak sih? Nyalain orang, tapi aku itu menarik loh. Iya, betul. Ya itu menarik sekali memang. Jadi oke lah kita kayak masuk toko buku Pak, sore dipotong misalnya gini. Ini buku jelek semua, tapi bukuku. Iya nggak sih? Iya. Gitu. Ya. Jadi kayak ngebagusin diri kita dengan ngejelekin yang lain. Itu menarik loh. Padahal dia itu dalam kondisi lagi dihukum Tuhan kan. Ya Bu Christine, silakan. Ya. Iya Pak, ini tadi pas dibaca, ternyata kedengaran Pak. Kedengaran Ibu. Ya, itu saya mencatat di Alkitab saya di ayat 6b. Itu kan ketika itulah engkau menaikkan nyawaku. Nah, ini mungkin saya sudah membuat semacam interpretasi. Jadi yang saya baca ini adalah kemungkinan memang tidak langsung ditelan oleh ikan besar itu, tapi dia sebelumnya ya, dia mungkin terombang-ambing entah berapa lama, lalu ada makanya ayat yang sebelumnya itu dia ke dalam lautan, bahkan seorang nabi dan sebagainya, nggak ada keterangan itu berapa lama. Lalu kemudian saya menangkap dia mengambil itu ketika itu engkau menaikkan nyawaku dari dalam buku itulah yang diberikan oleh ikan besar itu. Saya menangkapnya seperti itu. Kemudian dan itu juga merangkum bahwa Tuhan menjawab dia dan mendengarkan suara dia. Jadi selama dia terombang-ambing itu, sebenarnya mungkin secara visual dia tidak berseru, tidak berdoa dalam arti fisik ya, tapi dalam gelombang itu dia itu masih sadar dan dia berseru kepada Tuhan. Mungkin angin menerpa lautan menggulung dia Tuhan tolong atau apa segala macam. Lalu kemudian entah berapa lama itu makanya ada lalu dia merefleksikan yang dia dirangkum oleh angin atau masuk ke dunia orang mati dan seterusnya. Lalu dia ketika itulah engkau menaikkan nyawaku, itu menunjukkan Tuhan mendengar doa dia, mendengar seruan dia dan menjawab dia dengan mendatangkan ikan besar itu lalu menelan dia. Nah, lalu kemudian di dalam perut ikan ini saya di dalam perut ikan dalam 3 hari itu entah langsung entah dalam 3 hari itu lalu ada ayat 8 itu saya menangkap sini itu semacam pembelaan diri, artinya saya menangkap dia masih ingat satu poin dia meninggalkan perintahnya adalah itu mereka itu tuh orang-orang yang menyembah berhala itu mereka itu menyatakan Tuhan mungkin dalam terpetik kenapa dia ditolong kira-kira begitu kan nangkapnya itu dia ada semacam even sudah ditolong Tuhan dia masih menyimpulkan satu kalimat opini dia gitu tentang orang yang sebenarnya ada orang-orang yang ya istilahnya makanya nggak mau pergi ke
perintah Tuhan untuk memperingatkan orang tersebut. Itu yang saya tangkap dari pasal 2 ini. Ya, thank you Bu Christine. Menarik ya kalau tadi Bu Christine bilang di ayat 9 itu ketika dia berdoa ya, tetapi aku Tuhan gitu kan, beda gitu kan ya. Ayat 8 itu mereka yang berpegang teguh berhala kesia-sia, mereka yang meninggalkan dia yang ngasih mereka dengan setia. Jadi menurut Bu Christine ayat 8 ini Yunus lagi ngomongin siapa nih? Orang Niniwe. Betul. Di dalam kesesakan ini Yunus masih nyelipin, gua gak suka nih orang Niniwe. Jadi ya Yunus ini kepahitan banget hidupnya ya. Jadi gitu, kita juga kadang gitu ya, udah sama Tuhan tapi masih kepahitan. Itu kayak Yunus ya. Yes. Tetapi aku gitu kan ya. Gitu ya Bu Christine ya. Iya, kira-kira begitu saya tangkap. Jadi ini kan luar biasa ya. Nah, Orang tuh lagi dalam posisi tersepit, terjepit. Dalam posisi terjepit, nggak tahu bisa hidup atau enggak, dia masih hitung-hitung. Gitu, masih bilang itu tuh orang Niniwe tuh yang sebenarnya nggak boleh diselamatkan gitu kan ya. Saya kan, dia bilang saya kan apa tadi ya, ayat 9 tadi dia bilang, aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan korban kepadamu, ya. Ya, apa yang kudasarkan akan kubayar. Nah, ya. Keselamatan adalah dari Tuhan. Nah, atau kalau kita lihat lagi dari ayat sebelumnya, dia kan bilang, ya aku nih doanya sama kamu loh gitu loh Tuhan gitu kan ya. Ya aku nih udah padahal aku nih orang yang sebenarnya didengar oleh Tuhan, yaitu kedua kan ya. Kalau aku berteriak itu Tuhan menjawab dan seterusnya, tetapi engkau melemparkan aku ke dalam tempat yang dalam, ke dalam laut gitu kan. Lah aku ini yang dengar suara Tuhan, malah aku yang dihukum, kira-kira begitu. Mereka itu orang Niniwe yang menyembah berhala, padahal engkau tuh setia sama mereka. Buktinya engkau ingin supaya mereka bertobat gitu kan. Aku dikirim ke sana. Kalau mereka malah diselamatkan, ya udahlah gitu kan, kira-kira begitu ya. Oke, ini bagus nih nanti kalau kita masuk ke aplikasi kita hubungannya kita bisa check up ya doa kita kayak gini juga kali ya. Iya betul ya. Ini istilahnya, ini Bu Debi mana ya? Gablek blek gitu. Ya Pas Devi silakan. Ya, jelas Pak. Oke. Ya, kalau saya sih menarik memperhatikan perikopnya ya. Jadi ini adalah buat doa ucapan syukur gitu. Tapi kok di dalam ucapan syukur tadi itu ada tempat curhat gitu ya. Karena nggak beda jauh dengan doa daripada Daud ya. Kalau kita membaca dalam kitab Mazmur, Daud pun yang sering berdoa seperti ini, apalagi ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, dia merasa tidak mau mati ya. Jadi dalam doa ini saya melihat menarik lah. Ada di balik doa ucapan syukur ini juga ada satu surga, kemudian juga ada keluar. Kenapa ya tadi dalam saya 8 tadi ya? Mereka yang berpegang teguh pada segala kesucian, mereka yang meninggalkan dia, tapi kok Tuhan tetap mengasihi mereka dengan setia. Padahal aku sendiri kan aku tidak syukur dan mempertemukan Tuhan, bahkan asalku apa yang gunakan akan percaya. Jadi kemungkinan besar inilah karakter daripada orang Israel, di diri orang Israel. Kalau saya lihat ada kaitannya untuk lebih jauh lagi dengan Yakub, juga ada kaitannya dengan Saul. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah ini termasuk observasi atau interpretasi ya? Apakah di sini juga ada kata-kata kiasan yang digunakan? Karena kalau kita melihat
sepertinya ya ada kata kelihatan di sini, bukan arti yang eselon yang sebenarnya. Kira-kira gimana Pak? Terima kasih. Nah, justru ya kita belajar nih sama-sama Pak Stevi ya. Kita belajar sama-sama ini kalau kita baca, makanya tadi kan saya juga sempat garis bawahi ya mengenai dunia orang mati, kemudian mengenai pintu yang ditutup di belakang dia, dipalang sama dari dalam liang kubur. Nah, itu sebenarnya kiasan atau bukan? Sebenarnya Yunus itu, kenapa Yunus bilang dia di dalam dunia orang mati? Apakah dia benar-benar mati? Kenapa Yunus bilang dia ada di dalam liang kubur? Apakah dia memang sudah dikubur? Artinya sudah mati, gitu kan? Atau bagaimana? Nah, ya ini kita akan interpretasi nih. Ya, jadi pertanyaan besarnya adalah Yunus itu sebenarnya mati atau enggak? Apa dimakan ikan itu sebuah kiasan atau beneran dimakan ikan? Dan di dalam perut ikan itu apakah dia sebenarnya mati kemudian dibangkitkan lagi, atau dia memang beneran ada di dalam perut ikan dan berdoa di dalam perut ikan itu? Koma. Tetap. Saya tuh orangnya kekeh sama konsisten. Ya, karena bisa jadi gitu ya kalau misalnya, oh silakan Ibu Debbie. Kalau kita di rumah sakit, Ibu ini sembiring juga. Itu resign atau dadah? Ya nanti dia resign. Ya Bu Debbie. Saya ini percaya kalau Yunus ada di dalam perut ikan. Tapi antara dia mati atau tidak saya nggak tahu. Cuman kata kan sempat saya observasi dengan ngomong-ngomong sama suami saya. Kalau suami saya ngomongnya dia kayak mati suri, tapi kalau saya nggak ngomong dia mati suri. Pokoknya dia hidup dan dia ada di dalam perut ikan. Terus dan ini ada ayat keempat, dia berkata, setelah terusir aku dari hadapanmu, mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus. Jadi kadang itu kan mungkin dia merasa bahwa di dalam perut ikan itu dia itu sudah merasa nggak ada jalan keluar dari sana. Jadi dia merasa bahwa apa aku bisa lagi, maksudnya memandang baitmu yang kudus itu maksudnya mencari hadirat Tuhan, melayani Tuhan dan lain sebagainya. Dan karena itu kan di ayat kelima dia ngomong segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Berarti mestinya dari kata-kata ini dia tidak mati. Ya itu sih, saya ngomong sih seperti itu. Ya, kayak gitu. Bu, saya tos ya sama suaminya ya, menurut saya juga dia mati suri. Nah, pas dia terlempar dari air, itu kan orang bilang, you tuh hilang 3 hari men. Nah gitu, Yunus gak tahu menurut saya. Tos dulu sama suami Ibu Debbie. Oke, kita tampung dulu ya. Ibu ini sembiring, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Paul dan Inang. Ya. Jadi sedikit saya ingin ini observasi atau interpretasi saya coba diluruskan. Dari perikopnya ya di pasal 2 ini kan isinya tentang doa ucapan syukur Yunus gitu ya. Ya. Jadi dia ini saya yakin dia ini memang berdoa dari dalam perut ikan. Nah, kalau kita baca di pasal 1 ayat 15 itu kan dikatakan bahwa para awak kapal itu mengangkat Yunus dan mencampakkannya ke dalam laut. Nah, mungkin ya pada saat dia dicampakkan ke dalam laut itulah dia merasa bahwa dia itu berada di terjebak di tengah-tengah dunia orang mati gitu ya. Mungkin pada saat itu mungkin jiwanya berteriak berdoa kepada Tuhan gitu ya. Nah pada saat itu Tuhan menjawab doanya dan dengan di mana nih di ayat pasal 1 ayat 17 tuh di situ atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar menelan Yunus gitu. Nah pada saat Yunus ditelan oleh ikan besar tersebut, di situ dia menyadari bahwa Tuhan sudah menyelamatkan dia gitu. Nah jadi pada saat itu di ayat 6 tuh dikatakan ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Nah pada saat itu
Tuhan sudah menyelamatkan nyawanya dengan mengirimkan seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Nah, dan pada saat dia sudah berada di dalam perut ikan, dia menyadari bahwa Tuhan menolong dia dan dia menaikkan doa ucapan syukurnya dari dalam perut ikan tersebut. Terima kasih. Wah, Bu, pasti speechless saya. Luar biasa. Grup ini keren banget. Nah, Terima kasih. Terima kasih, Ina. Ya. terima kasih Bu Sembiring ya. Jadi Terima kasih. Ya. ya ini sebenarnya bisa dibilang interpretasi juga ya, karena sudah mulai kita menafsirkan sesuatu. Nah, jadi sebenarnya dari sisi observasi memang nggak terlalu banyak yang bisa kita garis bawahi ya. Memang kita akan lebih banyak bicara soal interpretasi di dalam pasal 2 ini. Nah, yang jelas begini ya, kalau kita perhatikan ya, pertama kita bahas dulu yang soal dia mati atau tidak mati itu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari ayat-ayat yang kita baca secara begitu saja ya, kelihatannya memang Yunus tidak mati gitu kan. Ya dia mengenakan yang namanya kiasan. Nah, di dalam kebudayaan orang Israel, ya ini kita harus memang melihat dari literatur yang lain ya. Laut itu selalu dikaitkan dengan yang namanya dunia orang mati, gitu, ya. Laut itu selalu ada kaitannya dengan kematian. Kan saya sudah bilang ya, beda dengan orang Indonesia ya, nenek moyangku orang pelaut. Nah, kalau orang Israel nenek moyangnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Ya, dan dia bukan pelaut gitu kan. Buat orang Israel laut itu asing, ya, laut itu asing. Tetapi buat yang namanya orang Indonesia mungkin nggak asing, walaupun sebagian besar kita juga bukan pelaut ya. Tapi ini begini, kalau kita lihat di Wahyu pasalnya yang ke-21 ya, ini kita lihat kaitan di dalam Alkitab, kaitan dari kitab lain ya. Ayat 21, pasal 21 ayat 1. Ibu Tamara bisa tolong bacakan? Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Nah ya, jadi sampai nanti kalau kita bahas tentang apa yang terjadi di akhir zaman ya, setelah Yesus datang kembali, setelah kita masuk langit baru, bumi yang baru ya, ternyata di sana tidak ada laut. Halo para diver, time to say goodbye. Gak bisa diving. Tapi ada sungai. Oh, kita bisa mancing. Jadi karena ada sungai kehidupan di sana yang keluar dari bait suci kan, kalau kita baca di Yeskiel ya. Tapi intinya begini ya, kita nggak tahu secara realnya seperti apa gitu ya, nggak ada laut dan seterusnya gitu kan di langit baru ini baru. Tapi intinya bagi dalam literatur Alkitab ya, dalam itu milik orang mati ya. Iya, jadi laut itu biasanya kaitannya dengan sesuatu yang jelek gitu kan, kematian. Bahkan kalau kita baca Daniel, nah ya Daniel pasalnya yang ke-7, kalau kita buka ya, Daniel pasal yang ke-7. Daniel pasal yang ke-7. Ya. Nah, oke. Daniel itu di pasal 7 dia bermimpi ya, penglihatan dan seterusnya. Intinya kita nggak usah bahas terlalu detail ya. Tapi intinya Daniel itu melihat ada 4 binatang yang muncul. Dan muncul dari mana? Semua binatang ini mengerikan ya. Ini bicara soal kerajaan-kerajaan yang menaklukkan Israel ya. Dan kalau kita baca Daniel 7 ayat 2, Bu Tamara bisa tolong bacakan? Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Ayat 3. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut
yang satu berbeda dengan yang lain. Ya, jadi ketemu lagi nih ya. Dari laut itu ternyata kalau di dalam literaturnya Daniel ya, laut itu menggambarkan tempat yang keluarnya binatang besar yang merupakan simbol dari pemerintahan kerajaan dunia yang kemudian mengalahkan orang Israel. Jadi intinya di dalam Alkitab laut itu konotasinya negatif. Gitu intinya. Jadi kematian gitu kan, kuasa kegelapan itu asalnya dari laut. Biasanya begitu, ya. Nah, jadi itulah sebabnya yang dimaksud oleh Yunus di sini adalah sebuah kiasan. Ya, bahwa dia dalam laut itu bukan berarti dia benar-benar mati, tapi itu adalah yang disebut dunia bagi orang Israel, dunia kematian lah gitu. Tapi bukan berarti dia mati beneran gitu. Itu kiasan. Ya, kiasan. Jadi alternatifnya berarti kalau Yunus tidak mati, berarti Yunus memang benar-benar ada dalam ikan. Tinggal apakah dia sadar atau tidak. Nah, apakah dia sadar atau mati suri? Kita buang undi sekarang. Nah, pertanyaannya orang mati suri bisa berdoa nggak? Secara roh. Oh, jadi rohnya tetap terkoneksi. Gitu. Iya. Begitu ya. Itu interpretasi saya. Bapak mau tampung dulu mungkin interpretasi saya. Kita ada ember Pak kalau mau tampung. Oh gitu ya. Iya. Itu namanya ada properti ya. Betul. Tiba-tiba muncul ember. Ya, supaya kita alive, oke? Nanti juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita ada ember buat tampung. Kita tampung, oke? Nah, cuma ya karena memang Alkitab nggak ngomong bahwa dia itu pingsan atau mati suri, ya jadi kita ambil yang kita sebutnya tuh plain normal reading. Jadi pembacaan yang biasanya, yang wajarnya, yang normalnya. Jadi kalau dibaca dia di dalam perut ikan, seaneh apapun itu ya memang dia dalam perut ikan gitu. Kecuali ada pengertian lain yang membuat itu menjadi sebuah kiasan. Contoh tadi Daniel itu kiasan ya karena dia kan mimpi tuh, dia ngomong lagi bermimpi walaupun mimpinya tentang laut juga ya. Begitu. Jadi ya kalau ternyata dia memang mati suri ya udahlah ya. Bedanya nggak jauh juga sih sebenarnya gitu kan. Tapi intinya yang mau dibahas di sini adalah Yunus itu berdoa. Nah, sekarang kita ngomong soal doanya tadi Pak Stevi dan Ibu Sembiring itu membahas bahwa kalau baca di Alkitab itu ada judul perikop. Ya. Yang judulnya adalah doa ucapan syukur dari Yunus, ya. Tapi Bapak Ibu mesti ingat ya bahwa tulisan aslinya yang ditulis oleh Yunus itu nggak ada yang namanya perikop. Bahkan pasal dan ayat itu nggak ada. Ya, aslinya itu nggak ada nomor pasal, nggak ada nomor ayat, ya. Seluruh Alkitab itu nggak ada nomornya. Termasuk tidak ada judul perikop. Jadi judul perikop ini merupakan tambahan dari Lembaga Alkitab Indonesia, gitu kan ya, yang merangkum kira-kira seperti ini. Jadi belum tentu akurat. Walaupun memang kalau kita baca memang di situ Yunus kan memang bilang ya, dia itu mengucapkan syukur gitu kan ya. Tapi kalau kita baca doanya yang tadi Pak Stevi ngomong kan ya, ini apakah doa ucapan syukur apa kayak gini gitu kan ya. Nyenggol sana nyenggol sini juga gitu kan. Bersyukur sama Tuhan tapi jelek-jelekin orang Niniwe gitu kan. Nah, ya. Nah jadi intinya, nah tapi menarik begini, ternyata ya, mari kita buka ya kitab Yunusnya, kita buka lagi ya, doa-doanya Yunus ini ya, doa-doanya Yunus. Kita baca di ayatnya yang kedua ya, dan aku dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku ya. Yuk mari kita buka Mazmur 18 ayat 6. Ya, Mazmur 18 ayat 6. Ini pasti ada pertanyaan dia, kalau Bapak mah enak ya dari sini pindah ke sini karena tahu ayatnya, ingat gitu-gitu. Tapi itu nanti ada tekniknya juga. Ada tekniknya, kita nanti akan ada step-step untuk belajar gitu. Jadi dari kitab ini bisa ambil dari ayat ini ya, saling
menguatkan. Ada tekniknya. Tenang, sabar. Ya. Mazmur 18 ayat 6 ya. Pak Stevi bisa tolong bacakan? Ya bisa Pak. Ya. Ayat ke-6 aja ya. Ya. Ketika aku dalam, aku berseru pada Allahku, aku setia minta tolong. Dia mendengar suaraku dari aku minta tolong kepadanya sampai kepentingannya. Ya. Itu kan sama ya sama ayat yang kedua tadi ya. Ketika aku dalam kesusahan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku, dari baitnya teriakku minta tolong kepadanya sampai di telinganya. Ya, lihat ya, sama ya. Jadi memang ini menarik ya, menarik karena ternyata doa yang disampaikan oleh Yunus itu juga adalah doa-doa yang tadi Pak Sevi memang ngomong juga ya, mirip dengan doa-doa yang ada di Mazmur. Karena ternyata memang Yunus ini rupanya ya baca kitab Mazmur juga. Masih ingat ya, Yunus ini hidup kira-kira beberapa ratus tahun setelah Daud gitu kan. Dan kemungkinan besar ya, paling tidak catatan dari Mazmur Daud itu sudah turun-temurun diketahui oleh banyak orang Israel gitu kan ya. Jadi bahkan doanya Yunus pun sebenarnya dia mengutip dari Mazmur yang sudah ada sebelumnya gitu. Makanya kalau kita lihat ya lucu juga kan di dalam kitab Mazmur doa-doanya Daud itu juga mirip gitu kan. Doanya sih doa kepada Tuhan, tapi di saat yang sama dia mengkritik lawannya gitu kan, dia minta lawannya dibales lah dan segala macam gitu kan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang mereka rupanya saling membaca lah gitu kan, punya referensi gitu kan. Jadi doanya pun ternyata doa yang diambil dari Mazmur-Mazmur ya, termasuk Mazmur Daud juga begitu ya. Dan dari ayat-ayat yang lain juga tentunya juga banyak ya. Jadi contohnya mengenai dunia orang matinya itu ada di ayat sebelumnya tuh Pak Stevi, coba dibaca Pak Stevi ayat yang ke-5 ya. Ayat 5. Alih-alih dunia orang mati telah memberi aku perangkap-perangkap makhluk tertata di depanku. Yes, ya baru kemudian tadi ayat yang ke-7 yang dibaca. Jadi bicara soal dunia orang mati itu dalam doa-doa dalam Alkitab, terutama Perjanjian Lama, itu rupanya bukan berarti letter luck dianya sudah mati gitu. Itu adalah kiasan bahwa dia tuh terdesak dalam posisi yang sulit gitu kan, udah nggak tahu apa ada pertolongan atau tidak, ya kayak gitu. Begitu ya. Nah, jadi ini yang kita bisa interpretasi. Nanti soal aplikasinya nanti kita bisa diskusikan sama-sama ya. Dan kayaknya Ibu Tamara udah punya banyak gitu kan yang bisa disampaikan nih mengenai check up. Tapi kalau ngelihat baca ini aja ya, akhirnya punya interpretasi yang berbeda loh Bapak Ibu, terus terang aja ya setelah hari ini. Dulu saya mikirnya cuma gini waktu memasukkan ke ininya Yunus ya, cuma mikir wah kokoh banget dia ya gitu ya, 3 hari 3 malam. Karena saya baca gitu aja dulu gitu ya, saya baca gitu aja 3 hari 3 malam. Bayangin ya seorang sekelas dia yang ngerti baju kering tuh enak, selonjoran tuh asik gitu ya, itu aja kekeh banget 3 hari 3 malam. Itu ikan kalau ngambil oksigen ya 150 km per jam ke atas, terus ke bawah gak pakai notifikasi, itu kan migrain ya. Kok dia kokoh banget 3 hari 3 malam. Tapi hari ini setelah itu dibaca, iya, dia mungkin mati suri. Saya bisa punya interpretasi yang berbeda kan ketika melakukan step observasi dan interpretasi secara perlahan. Nanti pasti aplikasi itu pasti udah penuh hikmat, lebih berhikmat gitu ya. Jadi kalau baca Alkitab itu tanpa siapapun kita tuh bisa punya hikmat asal kita lakukan stepnya itu dengan matang
Ya. Bisa Oke. banget ya Isabella. Oke, sampai sini apakah ada yang mau sharing, komen, tanya? Silakan. Tapi ngomong-ngomong soal ember ini memang betul-betul adalah tools kita. Jadi siapapun boleh kirimkan email ya berbentuk pertanyaan. Nanti kita undi dalam ember. Kita akan bahas. Embernya pun merah sesuai dengan kotak kembang api. Ya, ini kita memperkenalkan ember ini namanya ember tampungan pertanyaan. Oke. Heboh kali kita. Ya. Oke. Nah, kalau tidak ada, ya kita akan lanjutkan dengan melihat isinya sendiri ya. Isinya sendiri. Kalau kita lihat isinya sendiri, gimana tuh ya? Doanya diawali dengan dia mengaku bahwa dia didengar oleh Tuhan. Nah, itu maksudnya apa ya gitu? Kok dia bisa bilang Tuhan mendengar suaraku dan seterusnya? Apa memang Tuhan ngomong? Bahwa Tuhan bilang, ya aku dengar suara kamu gitu. Atau gimana tuh kira-kira? The moment dia buka mata, kalau saya ya. The moment dia buka mata, dia tahu Tuhan menjawab doanya. Dia nggak mati, dia diangkat dari dunia orang mati. Kapan itu ceritanya? Waktu dia buka mata, Di dalam perut ikan. di dalam perut ikan. Wah, I'm here gitu ya. Kok hidup terus? Ini interpretasi kan, ya kan? Ya, jadi gitu. Nah, tiga harinya itu juga waktu Tuhan. Dia sih kayaknya cuma begini aja, karena Tuhan tuh bisa lakukan itu. Seperti menyampaikan perahu bersama murid-muridnya langsung ke darat, tiba-tiba sampai. Itu kan kairos. Tuhan bisa sekonyong-konyong gitu. Demikian juga dengan masalah kita mungkin nanti gitu ya. Tuhan bisa waktunya itu dia yang bikin. Ini Yunus tuh nggak tahu, mungkin ketika dia dilemparkan, dia baru, "You dari perut ikan, you 3 hari hilang," gitu. Yunus cuma ingat mungkin dia pada saat dia di pusaran. Waktu Gitu. dia lagi diangkat entah kemana, kan banyak ya orang-orang yang sekarang begitu juga. Itu tapi saya. Ya. Cuma masalah memang di ayat 17 dari pasal 1 jelas-jelas dikatakan 3 hari 3 malam. Jadi memang itu adalah 3 hari 3 malam kita yang bisa dimengerti oleh pembaca, Ya. gitu kan. Apakah Yunus ngalaminya benar-benar 3 hari 3 malam? Mungkin saja ya. Dia sadarnya waktu doa doang, sisanya dia mati suri. Mati suri. Mana suaminya Ibu Debbie? Tos. Karena kalau enggak doanya pasti lebih panjang lagi nih kayaknya nih. Iya. Ya. Nah kan sisanya itu nggak dibahas memang ya, makanya itu namanya interpretasi. Ya, kita nggak ada yang tahu ya sisanya selain dia berdoa itu dia ngapain gitu kan? Apakah dia ngumpulin sampah di dalam perut ikan itu? Tapi gitu. pasti dia kuapok banget ya, mengalami yang itunya tuh yang dunia orang mati. Dia mengalami perjalanannya itu tuh sebelum dia buka mata. Karena kalau itu nggak dalam banget dia nggak bertobat tuh. Yang kubayarkan nasarku dan. Nah sekarang kita akan bahas nih sebenarnya dia bertobat atau tidak. Oh, nggak confirm juga. Oke lah, kita go through. Ya. Nah sebelum itu ya kita mau lihat lagi ya naik turunnya doa Yunus ini gitu. Maksudnya suasana hati dia gitu kan. Jadi dimulai dengan dia berseru kepada Tuhan, ya. Kemudian dia bilangkan, "Engkau lemparkan aku ke dalam laut," gitu kan ya. Tempat yang dalam, ke Tempat yang pusat dalam. lautan. Lalu aku terangkum oleh arus Ya. air. Ini Jadi- pasti dia alami. Ya, oke. Nah, jadi di situ kan di bagian kedua setelah dia di awal tuh dia bilang dia sebenarnya dia di ayat kedua itu dia itu beriman bahwa Tuhan itu mendengar Benar. seruan dia. Ya. Sama karena ingat tadi dia juga sebenarnya ngutip dari doanya Daud Daud. di Mazmur gitu kan. Jadi ini adalah kalau kita mau aplikasi sedikit ya di sini ya. Sebenarnya ini yang selalu kita bilang, Tuhan itu selalu dengar doa kita. Ya. Ya, doa orang percaya.
Ya. Tapi Artinya doa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya tentunya, bukan doa semua orang saja ya. Kalau doa orang lain yang tidak percaya Tuhan itu adalah kasih karunia kalau memang Tuhan mau dengar. Itu kedaulatan Tuhan. Tapi kalau kita orang percaya berdoa kepada Tuhan, Tuhan dengar nggak? Dengar. Dengar. Ya. Cuma masalahnya dia jawabannya apa? Ya. Nah itu dia. Jawabannya ada ya, tidak, atau tunggu. Itu yang selalu kita sebut ya. Ya. Nah ayat 3 ini dia curhat kan. Ya. Kemudian di ayat 4 ya dia juga curhat masih ya. Kemudian di ayat 5 dia semakin curhat gitu kan, makin dalam nih curhatnya. Apalagi ayat 6 gitu kan, dia kayaknya udah kehilangan pengharapan. Dia bilang kan, aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya ya. Titik. Ya, jadi di curhat dia tuh semakin dalam ya. Tapi kemudian baru dia bilang, ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur ya Tuhan Allahku. Nah ini kembali iman dia kepada Tuhan. Ya jadi udah makin dalam kayak pengharapan. Tapi kemudian dia bilang, dia beriman, engkau akan naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Gitu. Ini kiasan ya bahwa dia akan ditolong oleh Tuhan. Ya. Nah, kemudian di ayat ke-7 itu kayak seperti bagian lain dari doa gitu kan, karena ini agak berbeda isinya ya. Dia memulai, ketika jiwaku letih lesu dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Padahal kan tadi udah ngomong Tuhan akan naikkan dia dari liang kubur. Tapi ini kayaknya di ayat 7 kayak apa ya, topik baru gitu. Ya topik baru doanya gitu kan. Dan dia bilang, teringatlah aku kepada Tuhan, sampailah doaku padamu ke dalam bait-Mu yang kudus ya. Kemudian di ayat 8 baru tuh dia bilang, orang Niniwe itu sebenarnya nggak layak untuk dikasihani gitu kan, meninggalkan engkau padahal engkau juga setia mengasihi mereka gitu kan. Tapi aku nih ya, aku nih harus ditolong gitu kan ya, dengan ucapan syukur. Nah ucapan syukur inilah yang kemudian menjadi judul dari perikop ya. Akan mempersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan dari Tuhan. Jadi kelihatan bahwa Yunus ini memang dalam doanya ini sepertinya dia lagi galau berat gitu kan, naik turun ya, kehilangan pengharapan tapi juga percaya gitu kan, kayaknya udah nggak ada harapan lagi, udah selama-lamanya tertutup. Tapi di sisi lain dia beriman Tuhan akan menolong dia gitu kan. Jadi level seorang nabi pun ketika dia dalam kondisi seperti ini ya, sepertinya nggak ada jawaban lagi ya, memang doanya pun udah seperti itu ya. Tapi Tuhan dengar nggak? Ya Bu Devi silakan. Ini nggak tahu saya benar apa salah ya. Ini menurut saya ayat 1 sampai ke ayat 6 dia ini sudah di dalam perut ikan ceritanya. Tapi pada saat dia itu nyemplung dilempar di laut, dia tidak akan mungkin berdoa seperti ini banyaknya. Dia mungkin cuma ngomong Tuhan tolong. Terus waktu dia ditangkap ikan itu, dia akhirnya mengeluarkan isi hatinya semuanya, yaitu ayat 1 sampai 6 tentang dia kejadian sebelum dimakan ikan. Menurut saya sebelum dimakan ikan itu sampai bahwa dia tuh sampai di dasar gunung-gunung aku tenggelam. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Itu melambangkan, saya yang menggambarkan dia itu di laut sudah tidak ada, pintunya itu sudah tertutup, sudah tidak ada pertolongan. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku di dalam liang kubur ya Tuhan Allahku. Itu stop sampai situ menurut saya ya. Nggak tahu saya benar apa enggak. Stop sampai situ, dia itu ditangkap ikan, dimakan ikan. Setelah itu ayat ke-7 itu baru dia berdoa untuk hal yang lain, hatinya yang lain. Jadi ayat 1 dan 6 tetap didoakan, dia berkata-kata berdoa di dalam perut ikan, tapi untuk kondisi sebelum dia itu di luar perut ikan. Tapi dia berdoanya di dalam perut ikan, itu maksud saya. Ya, oke. Nah, tadi terima kasih Bu Devi. Tadi Bu Devi waktu dia dicemplungin, dia bilang tolong karena kan dilanda ombak segala macam. Oke. Nah, masih ingat
siapa yang minta untuk dia dilempar ke laut? Yunus juga. Dia sendiri. Dia galau banget lah ini. Nah, kira-kira waktu dia nyemplung masuk di gulung ombak itu dia minta tolong gak sih gitu? Nah, ini interpretasi nih. Ayo. Gimana Bu Devi? Pasti, jadi gini, dia waktu nyemplung kan sudah, dia pokoknya nekat nyemplung, setelah orang itu kadang nekat dulu, baru nanti, oke, gini tuh akhirnya dia waktu, nggak ada jalan keluar, dia baru menyadari, iya, ini aku mau mati, baru dia kalut. Nah, itu nanti aplikasi tuh. Nggak mungkin, dan menurut saya nggak mungkin di dalam, ini kan pertama ya, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allah di dalam perut ikan. Dari dalam perut ikan. Dari dalam perut ikan. Misalnya nggak ada kata-kata ini pun, saya berpikir nggak mungkin kita itu di dalam lautan kita bisa menyusun kata segini bagusnya menurut saya. Betul. Pasti isinya kan pasti kalut. Pasti kalut terus terakhir waktu kita pasti kalut-kalutnya. Pertama kan kita jadi anak kadang kalau salah dimarahi atau ditegur pasti kalau ketahuan salah kita nantang dulu, marah dulu. Kayak sok jagoan dulu, tapi pada saat dibiarkan, sungguhan dibiarkan terjadi, pasti ujung-ujungnya minta tolong, ma tolong, pak tolong. Lah, apa sebagai Tuhan yang baik, dia pasti waktu dia ngomong tolong, karena Tuhan juga punya rencana sendiri sama Yunus, artinya ditangkap. Pada saat itu dia menyadari. Jadi ayat 2 sampai ayat 6 menurut saya dia berdoa dengan mengkondisikan pertolongan Tuhan dan lain sebagainya di luar perut ikan. Itu menurut saya, gitu. Baik, ya, oke. Ada yang punya pendapat lain mungkin? Ibu Tamara? Saya tetap itu loh, karena di sini ya, sebelum waktu pas itu kalau saya percaya ini adalah momen terpanjang dan terlama dalam hidup Yunus. Nggak tahu dipersembahkan oleh apa gitu ya. Kita kayak momen ini dipersembahkan oleh ini. Tapi ini pasti lama banget. Waktu dia bilang dia tuh susah, terus dia itu entah dia sadar atau tidak sadar, tapi itu adalah momen terlama dalam hidupnya. Penderitaan yang paling lama sehingga dia bertobat. Dan saya percaya kenapa dia nggak sadar kayaknya. Karena kalau dia sadar itu saya ngelihatnya ini. Itu dia capek banget. Ketika ayat ke-7, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Yang letih itu jiwa, dia kan nggak bilang itu pasti di pusaran laut dia berenang loh, dia berusaha, dia nggak bilang badannya dia tuh yang capek. Jadi makanya kalau ditanya dia tetap berdoa, dia tuh udah mengalami keletihan jiwa luar biasa karena itulah momen terpanjang melawan Tuhan. Ya, yang dia di dalam dasar laut dan di antara orang mati itu, sehingga dia bilang waktu di situ teringat dia lagi kepada Tuhan, sampai doanya kepada Tuhan, lalu dia diangkat ke dalam bait-Nya lagi yang kudus. Kalau saya melihatnya itu, jadi walaupun itu kita nggak tahu waktunya mungkin segitu aja yang diperkenankan sama Tuhan, tapi kalau kita tidak dalam Tuhan, di antara dunia orang mati, itu adalah momen terlama, terpanjang dan tergak enak, tercapek. Baik, menarik juga untuk kita bahas ya. Nah, cuma memang kalau kita lihat dari pasal 1 ya, maka narasinya itu kalau misalnya dia ternyata setelah dilemparkan ke dalam laut dia kemudian minta tolong sama Tuhan gitu kan, agak bertolak belakang dengan keinginan dia campakkanlah aku ke dalam laut maka badai akan berhenti gitu kan ya. Nah, karena gini, karena dia selalu tahu bahwa dia tuh harus ke Niniwe. Apapun yang terjadi dia pasti harus ke Niniwe gitu kan. Nah mungkin ketika dia dicampakkan dalam laut, mungkin dia terkatung-katung di laut atau mungkin mati gitu kan ya. Yang ada dia malah dimakan ikan. Ya mungkin waktu saya nggak tahu apakah dia lihat ikannya apa enggak gitu kan. Mungkin kalau dilihat mulutnya ya kan, oke lah. Ya kan, di end nih kan ya. Nggak mati. Nggak mati. Salah saya gitu ya. Kagak mati. Makanya kan 3 hari 3 malam, makanya saya lebih cenderung ya, ini interpretasi saya ya, bisa salah.
Tapi saya cenderung bahwa doa dia ini sebenarnya setelah dia nunggu 3 hari 3 malam, kagak mati-mati nih. Nggak diproses juga sama perut ikan gitu kan. Gitu. Jadi akhirnya ya udahlah gitu kan. Makanya dia bilang ini kayaknya kalau nggak tobat-tobat juga ya begini-begini aja nih gitu kan. Sampai kapan di dalam perut ikan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya doa yang disebut ucapan syukur ini juga doa yang sudah di ujung gitu. Makanya kan betul tadi ayat 7 dibilang ketika letih jiwaku ya. Yunus bilang kan apa tadi ayat 7, jiwaku letih lesu di dalam aku ya, teringatlah aku kepada Tuhan sampai aku ada baik-baik yang kudus ya kan. Nah, jadi di situ dia berkata bahwa ya betul tadi kata Ibu Tamara, ya udah capek dia gitu kan, capek kali nih capek gitu kan. kali aku. Nah gitu. Nah jadi dia memang sudah di ujung gitu. Sudah di ujung, mungkin dia juga melihat hal-hal yang mengerikan di dalam perut ikan itu ya, saya nggak tahu ya. Tapi akhirnya ya dia doa seperti itu. Ya sudahlah, nazarku akan kupenuhi, gitu kan. Nah, jadi apakah Yunus sungguh-sungguh bertobat? Oke, kalau saya tetap mengambil dari yang sini, karena ada setelah dia bilang lemparkan aku ke laut, ternyata pas dilempar ke laut, aduh nggak enak ya, nyesel. Begitu nyesel pasti tobat. Orang kalau nyesel pasti tobat. Kalau udah tobat dia janji. Nah, kalau saya pertanyaannya, nazar mana yang pernah dia buat? Oke, itu kita tampung lagi dulu ya, karena waktu juga yang sebentar lagi akan memisahkan kita. Tapi seru ya. Intinya adalah kalau kita lihat tadi interpretasi itu memang beda-beda. Kenapa? Kita sekarang mau bangkitkan gairah kita semua untuk berani berinterpretasi, tapi dengan observasi yang matang. Gitu, observasi yang matang. Karena kalau enggak, sekarang itu lagi banyak pengajaran. Kalau kita menitipkannya pada interpretasi orang-orang, kemudian dia menentukan aplikasi kehidupan masing-masing yang seharusnya intim dan pribadi dengan Tuhan, itu kita nggak mau. Maka harus ada keberanian. Interpretasi dari Bu Debbie itu bilang, ini nggak tahu ya saya salah apa enggak. Gak ada yang salah. Selama observasi kita lakukan matang dan alkitabiah. Itu makanya kita ada di sini, kita untuk ngasih tahu semua observasinya. Misalnya kata-kata dalam literasinya, tafsiran-tafsiran yang baku, terus udah gitu kalimat-kalimatnya yang harus kita perhatikan, ayatnya nyarinya kemana. Sehingga waktu masuk ke interpretasi, semua itu dengan gagah berani, punya kepercayaan diri. Kita nggak titipin sama orang, akan sangat bahaya kalau dititipin sama orang kemudian aplikasinya ditentukan. Ya, oke? Keren ya? Keren banget kan? Keren ya. Nah, jadi kita akan lanjutkan minggu depan ya. Nah, minggu depan pembahasan pasal 2 ini pasti akan tinggal sedikit lagi ya, tinggal sedikit lagi. Nah, kita akan lanjut masuk ke pasal yang ketiga. Ingat pertanyaan terakhir tadi, nazar apa yang pernah dibuat oleh Yunus? Oke. Nah, ya, apakah dia pernah berjanji sesuatu gitu kan? Yang jelas kayaknya dia nggak akan janji soal ya aku akan ke Niniwe, enggak. Karena dia kan jelas di situ dia begitu disuruh dia langsung pergi. Nah, jadi janji apa? Nazar apa yang pernah dibuat oleh Yunus? Oke, kita ketemunya lagi nanti Rabu minggu depan ya. So far kita tetap harus stick di hari Rabu jam 8 ya. Nanti kalau ada perubahan kita akan informasikan lagi. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. 7 kali 7 sama dengan 49. Setuju tidak setuju, yang penting penampilan. Kita foto dulu sebelum kita akhiri ya. Saya senang banget hari ini semuanya tuh percaya diri banget. Pokoknya kita harus berdaya ya. Dengan Alkitab masing-masing, yes. Tuhan itu udah lebih dari rindu. Kita di sini bukan untuk kita kasih caranya. Ya, kita kasih caranya dan itu Alkitabiah. Itu Alkitabiah. Oke, silakan kameranya dinyalain sebentar. Nyalain dulu ya kalau kameranya. Bisa ya. Kita mau foto, nanti Gaby akan foto. Ya.
Boleh dibuka? Itu kalau Pung Papa udah pasti nggak bisa ya, karena memang udah segitu aja. Gak apa-apa Pung. Kita foto ya. Kita foto. Dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, nggak apa-apa, nanti dikirimin aja. Kita nanti akan bahas langsung. Ya, iya ada Ibu Suryanti. Oh, Bu Maya. Ya, oke. Ya. Gaby silakan dipandu. Tuh kan. Bentar ya. Nah. Tidak bagus. Oke, ya. Nah, Dari Bu sini aja. Febrina. Dari sini aja ya. Oke. Ya, udah ya? Sudah. Oke. Oke. Terima kasih semuanya. Kita ketemu minggu depan ya. Terima kasih semuanya. Ya, silakan. Kita doa dulu ya, Pak Pol pimpin doa ya buat kita semua ya. 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 Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua yang sudah kami bahas dalam program baca Alkitab ini. Tuhan, kami serahkan semua apa yang kami kerjakan ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan menyenangkan hati-Mu, berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami mau tidak hanya menjadi pembaca dan orang-orang yang mengerti, tetapi kami juga jadi orang-orang yang melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap kami ya Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, amin. Makasih banyak. Saya Tamara Geraldine. Saya Paul Tuana Kota. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Dan salam olah jiwa. jiwa. Keren ya. Dadah semuanya. Ibu Mas Tiar, Ibu Lili, Bapak Stevi, Ibu Christine Ipek, Opung Papa, siapa lagi, Ibu Suryanti, Ibu Febrina.